kita flashback dulu sedikit. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Kita akan mulai kuliah hari ini untuk perbankan digital dan fintech tentang peran fintech dalam perbankan. Oke, seperti biasa di pelajaran sebelumnya tentang teknologi fintech. Ada 4 teknologi fintech. Apa yang kita udah pelajarin? Yang pertama Internet of Things, yaitu bukan cuma dia device yang connect ke internet, tapi harus bisa collect data dan sharing data. Yang kedua, cloud computing. Cloud computing ini mungkin lebih dekat daripada yang kita duga, karena kita udah sering pakai storage-nya dari Google Mail. Dan cloud computing ini dibandingkan dengan storage yang fisik, dia memiliki banyak keuntungan, walaupun memang juga ada kerugiannya, yaitu mungkin aksesnya lebih lambat, dan kalau nggak ada internet, bye-bye. Cuman hari gini ya, kalau begitu nggak ada internet, nggak usah orang yang cloud computing, orang biasa aja pasti udah mati gayanya kayak gimana gitu loh. Karena sekarang itu banyak banget hal yang kita lakukan yang perlu internet. Kalau dulu mungkin main internet cuma hal yang nggak penting. Sekarang mulai dari yang paling nggak penting sampai paling penting semua di internet. Yang ketiga, big data analytics. Ya, kita udah tahu bahwa data kalau cuma banyak aja masih bisa dihandle sama statistik, sama regression, sama moving average analysis, sama forecasting tools yang lain masih bisa. Tapi kalau udah ngomongin data yang kecepatan bertambahnya amat sangat cepat, per detik itu bisa ribuan, puluhan ribu. Karena apa? Karena dari Internet of Things itu yang nge-feed up datanya, yang ngasih input datanya. Dan datanya nggak homogen, nggak seragam, ada teks, ada video, ada lagu, ada segala macam. Makanya kenapa perlu yang namanya Big Data Analytics. Yang keempat, yang terakhir adalah blockchain. Jadi ini yang saya sampai bikin videonya sendiri, karena memang ini agak rumit, agak perlu penjelasan yang lebih pelan-pelan. Karena apa? Karena pertama, ini implikasinya banyak nanti, termasuk di beberapa kuliah ke depan juga ada implikasinya. Yang paling penting itu di kuliah nanti yang berikutnya, yang kita ngebahas mengenai DLT, blockchain, dan cryptocurrency di masa depan. Oke, sekarang kita mulai aja peran fintech di perbankan. Kita lihat dulu penggunaan teknologi fintech di perbankan itu yang terpenting apa sih? Yang pertama, dia bisa menurunkan biaya untuk mencari pasangan transacting party. Maksudnya gimana yang gampang? Kan gini, anggaplah ya, kita kasih contoh yang gampang dulu. Ini karena kalian anak akunting kan pasti nyambung nih. Debit 400.000. Logikanya nyari kredit yang 400.000 atau mungkin yang berjumlah sama. Anggaplah kita cari yang sama dulu deh ya, yang sama-sama 400.000. Debit 400, kredit 400. Dapat toh, karena kita yang bikin. Bayangin kalau yang bikin debitnya kalian, yang bikin kreditnya orang lain entah di mana, waktunya mungkin nggak sama, negaranya yang pasti nggak sama. Dan transaksi ada banyak, ada ribuan. Dan kita harus carinya cepat. Gimana caranya? Nge-searching doang nggak bisa. Karena apa? Kita input debit 400.000. Kita search apa? Kita search kredit 400.000. Munculnya banyak, men. Pilih yang mana? Bingung kan? Makanya kita harus cari dari apa? Mungkin bukan cuma dari kreditnya. Mungkin juga dari yang lain. Mungkin dari serial number, dari apanya, dari jenis transaksi, segala macam. Tapi intinya, semua komputasi itu bisa dilakukan oleh komputer. Dengan mudah, dengan murah, dengan cepat. Itu yang penting. Karena apa? Itu tadi saya baru kasih contoh 400.000 debit kredit. Gimana kalau debit 400.000, kreditnya ada 2, 100.000 sama 300.000. Atau ada 3, atau ada 4, atau ada berapapun. Tambah pusing.
nggak bisa lagi kontrol F tuh, nyari satu-satu, nggak bakal keburu. Mungkin bahkan walaupun waktunya nggak terbatas, nggak ketemu-ketemu, karena kombinasinya banyak banget. Kecuali kalau kita tahu serial, kita harus inget hafal serial numbernya, terus ini transaksinya apa, segala macam. Yang kedua, achieve economies of scale in gathering and using large data. Ya pasti, karena apa? Big data. Loh Pak, kalau komputer apa, perusahaan kecil emang bisa mainan big data? Ya bisa. Caranya gimana? Kalau mau beriklan, pakai Facebook, pakai Google. Mereka udah punya data banyak. Kita tinggal pakai, tapi bayar. Tapi ada. Bayarnya nggak mahal-mahal banget. Saya berapa kali pakai kok untuk apa, pasang iklan untuk Facebook. Jadi benar-benar kita pasang iklan yang benar-benar sangat super spesifik. Di areal mana? Jakarta Selatan. Jakarta Selatannya di mana? Di Lebak Bulus. Di Lebak Bulusnya mana? Orang yang commuting apa enggak? Atau orang yang di rumah aja? Yang umurnya berapa? Yang pendidikannya apa? Yang kesukaannya apa? Suka online apa enggak? Suka belanja online apa enggak? Bisa super spesifik. Itu bisa achieve economies of scale in gathering and using large data. Nggak peduli dia perusahaan kecil atau besar. Yang ketiga, achieve cheaper and more secure information transmission. Ya jelas. Yang gampang sekarang gini. Kalau dulu ya, kalau misalnya nih, anggaplah nih, kalian insya Allah nanti lulus. Yang pertama dilakuin apa? Cari kerja kan? Cari kerja ngapain? Nih ya, saya ceritain. Kita nih dulu, begitu lulus, langsung ke tempat fotokopian. Ngapain? Fotokopi ijazah, fotokopi CV. Fotokopi banyak. Nanti dikirim pakai pos. Mahal loh itu biayanya. Beneran mahal. Sekarang kalian ngapain? Tinggal ke LinkedIn, ke Facebook, atau cari ke Google. Loker 2021. Loker misalnya buat apa ya? Accounting, akuntansi, whatever. Cari, udah dapat, kirimnya pakai apa? Email. Kirim email. Sehari, kalau dulu nih, kalau saya pakai modal kertas, amplop, ke kantor pos, paling banter sehari 10. Sekarang pakai email, kalian jangankan sejam, setengah jam bisa 100. Bisa banget, gampang banget. Asal kita udah dapat semua kan alamatnya, perusahaan kita udah tahu, jebret semua selesai. Achieve cheaper and more secure information transaction. Iya dong. Kalau pakai kertas bisa gampang dilihat orang. Kalau pakai email yang lihat cuman yang terima. Reduce verification cost. Ini juga udah sering banget kita pakai. Entah kita sadar apa enggak. Yang pasti apa? Fingerprint. Kita kalau apa nih, mau masuk kantor bisa pakai ID atau pakai fingerprint. Kalau sekarang yang saya tahu di perusahaan-perusahaan IT yang pasti itu udah pakai fingerprint semua. Karena apa? Lebih murah. Kalau pakai kartu ID harus di print dulu, dicetak dulu. Kalau ntar misalnya hilang, staffnya yang ngilangin sengaja atau nggak sengaja, print lagi, bikin lagi, bayar lagi, mahal. Fingerprint langsung dan akurat. Fingerprint itu udah akurat, udah nggak bisa lagi kayak film spy zaman dulu. Kita taruh di cetak pakai tinta terus ditempelin, udah nggak bisa, karena sekarang istilahnya udah 3D scan. Jadi kalau dia ngeliat objeknya itu 2 dimensi udah nggak bisa. Ya saya nggak mau jelasin teknisnya terlalu jauh karena nanti takutnya ada yang iseng berusaha untuk mengatasinya. Karena kalau bagi kita, saya nggak tahu kalau yang orang IT lain, tapi kalau bagi saya sebenarnya itu memang gampang sekali untuk diatasinya. Cuman mudah-mudahan sih orang biasa nggak kepikiran gitu, karena kalau nggak males loh. Maksudnya apa? Ntar udah bagus-bagus pakai fingerprint dan 3D scan ini, tapi ternyata terus tiba-tiba bisa dijebol, akhirnya harus pakai yang lebih mahal. Pakai apa? Retina scan. Pakai apa? Voice recognition. Mahal. Maksudnya mungkin nantinya bisa jadi lebih murah, tapi sekarang kita stick dengan apa yang ada, yang udah memang bagus, sudah terbukti. Biometric fingerprint. Yang berikutnya, sekarang kita akan lihat, oke, fintech udah banyak, perannya tadi di teknologi udah ada.
Sekarang kita lihat nih secara sektoral dia udah ngapain aja secara sektoral. Kita lihat dari paling kiri, credit deposit and capital rising services. Kita udah bahas waktu itu apa? Crowdfunding, crowdsourcing. Kita udah lihat ada marketplace, lending marketplace apa? Peer-to-peer lending. Mobile banks apa? Neobank yang belum masuk ke Indonesia. Jadi benar-benar bank yang nggak punya kantor cabang. Kantor pusatnya entah di Norwegia, di Swedia, tapi customernya ada di Eropa, ada di Jerman, Amerika, Italia, segala macam. Dia nggak punya cabang di sana. Contohnya apa? Moving Bank, apa banyak sekali contohnya untuk yang neobank. Karena kemarin kita nggak sempat bahas terlalu banyak, karena saya mikirnya nanti kalau memang udah dibuka, udah masuk, kita akan bahas. Kalaupun perlu nanti saya bikin videonya terpisah untuk ngebahas neobank habis-habisan, karena emang itu menarik banget. Cuman saya mikir, ngapain dibahas orang nggak masuk? Belum, mungkin ya, belum. Kita lihat sekarang apa lagi? Credit scoring. Credit scoring yang kita ingat kemarin apa? Gamification credit scoring itu siapa? Credit Karma. Jadi credit scoring itu bisa dibikin lebih simple, karena zaman dulu itu benar-benar rumit, yang bisa ngitung cuman orang yang udah certified, udah apa. Sekarang dibikin kayak game, terserah ngitungnya gimana, kita tinggal download aplikasinya. Scoring gue kira-kira segini, ya kan? Yang berikutnya, payment clearing and settlement services. Ini udah banyak banget. Kita tahu ada TransferWise, ada PayPal, ada apa. Rata-rata awal-awal fintech itu mainnya pasti di payment, di clearing services. Karena apa? Swift itu yang terlalu mahal, yang masih pakai koresponden bank bla bla bla, koresponden bank bla 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 segala macam. Terus kita tahu juga kita ada Tokopedia, ada saldo toko, ada OVO Point, ada apa, GoPay, segala macam, banyak mobile wallet, peer-to-peer transfer yang tadi TransferWise, ada digital currency yang nanti kita akan bahas lebih detail di pertemuan berikutnya, yaitu cryptocurrency. Digital currency itu sebenarnya ada yang cryptocurrency, ada yang digitizing money. Ya sebenarnya itu duit biasa tapi di dalam bentuk digital. Contohnya apa? GoPay, OVO. Itu kan sebenarnya duit kertas biasa kan, karena saldonya apa, dalam 500.000, sejuta, 1,5 juta, tapi kita bisa belanja tanpa duitnya keluar sama sekali, tanpa keluar dari kita, tanpa masuk ke orang. Benar-benar duitnya tanda kutip mengawang-awang gitu ya. Karena apa? Pakai QR code, pakai kris kan. Kita punya saldo 500.000, mau beli gorengan, jangan salah loh. Sekarang di Sudirman, di Tamrin, di tempat, di kantor-kantor, itu tukang gorengan yang di pinggir jalan itu udah pakai QR code. Bahkan sebelum ada kris, udah pakai QR code. Jadi beli cuman berapa sih gorengan? Kalau di daerah saya sih di Cipulir masih murah, 1.000. Mungkin anggaplah 2.500 atau 10.003, whatever apalah itu kan. Beli pakai QR code atau tap cash bisa gitu. Jadi digital currency bisa kripto, bisa non kripto. Terus apalagi kalau yang di wholesale, B2B point of sale itu yang paling gampang. Apa sih contohnya? Kalau kita lihat di Tokopedia, di Bukalapak, dia jualan asuransi. Jadi apa? Business to business. Dia jualan asuransi, bisa ke retail, bisa langsung ke perusahaan. Jadi itu memanfaatkan portal yang udah ada, e-commerce yang udah ada, platform yang udah ada untuk berjualan dari bisnis ke bisnis. FX wholesale ini kita nggak terlalu banyak bahas, tapi imagine gini yang paling gampang ya contohnya. TransferWise, dia mau transfer, tapi kalau kemarin kita kasih contoh $100, sekarang anggaplah nih keponakannya Bill Gates, orang kaya banget, Sultan, mau transfer berapa? 50.000, 500.000 US. Pasti akan perlu rate yang khusus. Dari TransferWise dia juga akan ngelempar lagi untuk FX yang wholesale dengan rate yang khusus. Kalau di TransferWise kita tahu pakai apa? Rate Google. Dia akan pakai rate yang lain yang bisa lebih kompetitif untuk si nasabah yang punya 500.000 US dollar ini. Karena dia transfer mungkin bukan dolar ke dolar, mungkin dari 500.000 US dollar mau kemana nih? Mau ke pound sterling, mau ke euro, kemana lah gitu. Digital exchange platform itu apa sih yang paling gampang? Digital exchange platform, mau yang simple ya? Yang simple gini aja. Kalian punya teman di WhatsApp,
attach dokumen, attach video, attach image. Digital exchange platform itu yang paling simple, yang paling basic. Tapi yang lebih rumit lagi nanti kita akan lihat ada yang namanya identity broker atau identity kita, tanda kutip ya, bukan yang diperjualbelikan secara ilegal tapi yang legal. Maksudnya gimana? Kalau kita pernah ke website, register atau login, terus di bawahnya ada tombol login as a Google. Itu identity broker kerjaannya. Jadi digital exchange platformnya udah lebih canggih nih, bukan cuman tuker-tukeran gambar, foto, video. Ini identitas kita, tanda kutip, diperjualbelikan, bukannya ilegal, tapi gimana caranya supaya kita pas mau masuk ke website manapun itu bisa gampang. Single sign on namanya kalau di IT ya. Investment management services, high frequency trading. Kalau kita ingat waktu itu siapa? Robinhood sama GameStop waktu itu yang masalah hedging apa segala macam. Kalau misalnya dia nggak pengen ininya si GameStop-nya waktu itu turun, dia melakukan trading yang besar-besaran secara masif di koordinasi misalnya dari satu tanda kutip WA group. Di mereka waktu pakainya sebenarnya bukan WA group, tapi anggaplah biar gampang contohnya adalah WA group. Jadi langsung sekali semua high frequency, high speed. Karena apa? Dimungkinkan karena komputer. Karena semuanya udah connect ke internet. Copy trading atau e-trading. Copy trading yang paling gampang ini. Karena kita tradingnya pakai komputer, kita pakai HP, kita pakai aplikasi. Kita punya grup, entah dari Kaskus, dari WhatsApp, dari mana. Kita ikutin orang yang jago. Kita ngeliat dia beli apa, kita ngeliat dia jual apa. Oh dia main misalnya jangan Indosat semua orang tahu, Telkom semua orang tahu, blue chip kan. Kita main yang lain, yang nggak tahu, yang orang nggak banyak orang tahu. Misalnya apa yang saya bilang, Ciwi Kimia atau ya sekarang tuh apa sih, Dogecoin misalnya atau apa whatever. Tapi kita lihat ini orang yang jago main, ternyata benar dapat, kita ikutan. Sebenarnya kayak copas gitu loh. Kayak apa, kalau kita suruh bikin tugas tuh lagi males nih, lu udah selesai belum? Udah, copas. Copy trading gitu. Jadi intinya karena ini hubungannya dengan trading yang e-trading yang di bawahnya electronic trading, jadi kita gampang untuk mengcopy orang yang memang sudah terbukti sukses dan orangnya pinter, kelihatan gitu bahwa ini emang istilahnya guru. Kalau di internet kan bilangnya ini investment guru. Ya udah, daripada, karena gini, kalau kita nggak temenan sama dia kan nggak mungkin lah kita tanya-tanya dijawab sama dia kan. Ikutin aja dia, yang gampang kan. Atau bisa juga kalau misalnya kita punya rekening di bank tertentu, di bank mana, kayak waktu itu contohnya apa sih, National Bank of Dubai, ada robo advice. Jadi kita bisa dikasih advice bukan oleh orang, tapi oleh komputer. Tapi komputer itu udah tahu spesifikasi kita seperti apa, kita orangnya suka gambling apa enggak. Dia akan kasih saran yang sesuai dengan tipikalnya kita. Kita lihat di insurance. Kalau insurance, dia udah link dengan mobile device. Maksudnya gimana? Hubungannya dengan premi. Ini tuh kayak ngerangkum beberapa kuliah kita yang kemarin sebelumnya kan. Ingat Oscar Health kan, gimana dia bisa nurunin premi kalau misalnya orangnya beneran sehat. Jadi kalau asuransi zaman dulu kan pakai wawancara, interview, apalah segala macam. Kalau ini enggak. Kamu beneran sehat? Oke, buktikan. Gimana caranya? Mana data? Kamu olahraga pakai apa? Fitbit ada? Oke. Atau enggak misalnya di gym tertentu dia bisa ada yang connect ke internet, kamu username-nya apa? Kita akan panggil, kita akan tarik datanya. Nggak usah pakai ngomong, nggak usah pakai apa-apa. Real time, langsung. Kalau misalnya orang nggak bisa omdo, saya seminggu 7 kali ke gym, mana buktinya? Ya kan? Kalau misalnya udah langsung link dengan Internet of Things, dengan device, nggak usah ngomong, nggak usah nyombong, langsung aja nanti otomatis premi akan turun sendiri. Link to mobile device, big data itu juga hubungannya dengan kesana. Kalau misalnya dilihat ini orang di daerah tertentu misalnya, kenapa lebih sehat? Jadi tanpa kita minta data Fitbitnya pun mungkin kita udah bisa langsung nawarin premi yang lebih rendah. Contoh misalnya gini, orang di daerah Pondok Indah itu generally speaking lebih sehat misalnya. Karena apa? Udah rumahnya gede, hawanya masih seger kan, pasti punya peralatan fitness di rumah, ada kolam renang, whatever, apa segala macam gitu. Biasanya lebih sehat. Ini contoh aja ya. Karena kan ini
mainannya big data gitu. Jadi kan dia tinggal lihat misalnya orang di pondok ini ada berapa puluh ribu, ada berapa ribu, tinggal dilihat mungkin dikombinasiin dibandingin dengan daerah elit yang lain. Bener nggak sih? Ada korelasinya nggak sih orang kaya dengan lebih sehat misalnya itu? Mainan big data kan. Improve dengan masalah risk pricing. Sama kayak tadi, itu contohnya si premi tadi itu kan. Kalau misalnya dia beneran sehat, preminya bisa turun, bisa lebih rendah. Tapi jangan salah, karena ada beberapa teman saya yang meninggal karena tanda kutip terlalu sehat, yang gila main sepeda. Karena ini beneran, dan waktu itu pas saya masih kerja di ABN, itu waktu itu umur saya masih 30-an, dan yang pasti almarhum yang meninggal ini, beberapa orang ini umurnya di bawah saya. Berarti katakanlah 25. Meninggalnya nggak ada penyakit jantung, nggak ada serangan jantung, nggak kecelakaan, nggak apa. Karena apa? Kecapean latihan. Karena udah sedemikian tergila-gilanya main sepeda. Jadi dulu tuh pas lagi hype banget kali ya, saya nggak tahu. Karena saya nggak terlalu doyan. Jadi waktu itu kita kaget. Oh, si Anu meninggal. Kenapa? Kecelakaan? Enggak. Main sepeda. Kenapa? Kecapean? Nggak tahu. Tiba-tiba jatuh meninggal langsung. Nggak pakai babi bu, nggak pakai nunggu dibawa ke rumah sakit. Jadi semua itu biar komputer nanti akan ngitung. Karena kalau kita misalnya mikir, wah ini orang olahraga terus pasti sehat, belum tentu. Karena apa? Ada contohnya kalau yang berlebihan ternyata malah dalam kasus teman saya dia meninggal. Gitu. New contract ini ada hubungannya dengan digital currencies yang blockchain, yang crypto. Karena apa? Penggunaan blockchain itu nggak cuma untuk bayar, tapi untuk kontrak. Maksudnya gimana? Kita sekarang pakai Tokopedia, Bukalapak untuk belanja, pakai virtual account. Misalnya, kita mau beli barang. Oh, udah dipilih-pilih, udah dicari-cari. Nih, saya kasih contoh. Kalau kemarin-kemarin kita selalu kasih contoh kan yang cowok kan, motor, mobil. Kita kasih contoh cewek nih. Dia udah nyari sepatu, haknya berapa senti. Nggak terlalu tinggi deh, misalnya 3 senti. Anggaplah ya, saya nggak ngerti soalnya nih. Anggaplah nggak terlalu tinggi, 3 senti misalnya. Terus udah warnanya yang coklatnya nggak terlalu tua, nggak terlalu muda, whatever apalah itu ya. Yang bentuknya nggak terlalu terbuka tapi enak dipakai. Oh, udah cari setengah mati merek tertentu, udah dapet bagus. Mahal pasti dong, namanya juga bagus. Cari yang murah. Wah, cari yang lagi promo, cari yang bebas ongkir segala macam. Udah dapet. Transfer pakai virtual account. Tunggu kok nggak diproses ya, kirim pesan, Gan tolong diproses ya, nggak dijawab, nggak ada apa, tunggu sehari 2 hari, emang sih duitnya balik, tapi PR banget kan, perlu cepet buat acara misalnya besok atau kapan, nggak ada ininya, jadi susah, kita nggak bisa tahu sebenarnya ini udah apa nggak, kenapa? Kita hyper connected consumer. Virtual account itu udah bagus, udah aman, duit kita nggak mungkin hilang. Tapi apa? Waktu kita hilang ya kan. Kita pengen sesuatu yang lebih. Always want something better. Hyper connected consumer. Dengan new contract virtual dari apa? Smart contract ini dari si blockchain, dia bisa bikin transaksi itu ada kondisinya. Ada what if-nya. Kita misalnya transfer, jadi nggak perlu Tokopedia, nggak perlu Bukalapak, nggak perlu Shopee. Kita transfer bisa langsung, tapi dalam bentuk smart contract. Jadi, duit ini kita kirim ke si A belum bisa ngambil. Kalau syaratnya belum terpenuhi. Dia baru bisa ngambil, misalnya, udah lewat sehari, dan dia udah ngasih bukti bahwa dia udah kirim. Atau mungkin pakai kombinasi requirements yang lain juga bisa, tapi ini cuma contoh yang simple aja. Jadi intinya kita bisa langsung tahu, lu punya barang yang gua mau nggak? Ada, beneran ada nggak? Mana udah kirim belum? Udah, ya udah nih duitnya. Kalau belum kirim, udah nggak usah ngomong, gue cari tempat lain dulu, gitu loh, ya kan? Jadi sekarang di e-commerce itu udah bagus banget, tapi kita pengen yang lebih kan. Contoh yang kayak tadi, kalau kalian misalnya pernah ngalamin, karena saya pernah ngalamin, pengen cepet waktu itu obat buat anak saya, nggak ada jawaban, udah minta pengen cepat, kan kita nggak bisa cancel karena kita mikirnya oh ini bagus gitu, karena lihat dari apa namanya ulasannya bagus, apanya bagus, tapi kita nggak tahu, mungkin dia lagi sibuk, mungkin dia lagi apa gitu loh. Kita selalu pengen something better.
Yang sekarang udah bagus, udah mungkin udah very good, tapi always want something better. Hyper connected consumer. Oke, kita lihat yang berikutnya. Sekarang kita lihat lagi nih. Asumsi nggak ada pandemi, asumsi nggak ada corona. Kapan sih terakhir kita ke bank? Terlepas dari corona, makin sedikit orang yang ke bank. Kalaupun mereka ke bank itu karena terpaksa oleh birokrasi bank. Karena apa? Pengkinian data, lupa password, ngambil kartu ATM. Cuman hal-hal yang emang dipaksa sama bank ya, bukan karena emang kita pengen ke bank. Udah nggak ada yang kayak gitu. Dan sekarang itu pengkinian data udah banyak yang bisa lewat email. Saya ingat waktu itu ada beberapa bank yang saya jadi nasabahnya itu udah bisa lewat email. Awalnya nggak bisa. Yang saya ingat pasti sih Commonwealth itu bisa lewat email. Lupa password ini ada beberapa bank yang harus datang, tetap harus datang. Ada yang udah enggak, tapi masih dikit banget yang boleh full online. Semua tetap harus datang, entah alasan keamanan atau apa, atau iseng doang banknya karena pengen ketemu sama kita. Ngambil kartu ATM. Nah, kalau ini agak bisa dibenarkan karena kan fisik kan, walaupun bisa dikirim ya. Karena kalau dikirim itu mungkin lama. Cuman ngambil kartu ATM itu sebenarnya kita kan mikir bukan masalah ngambil kartu ATM atau enggak. Buat apa perlu kartu ATM? Ya kan? Kalau misalnya udah bisa kayak di Vipps di Norwegia, udah pakai HP atau udah pakai mungkin apa e-money chip yang lain whatever atau apalah gitu ya. Kita nggak pakai kartu, anggaplah kita benar-benar fully pakai HP kayak di Vipps di Norway itu. Oke? Kita lihat yang berikutnya. Ini juga sama yang terjadi di mana? Di retail. Contoh apa sih yang paling gampang? Ramayana, Matahari, kemana sekarang? Coba. Karena apa? Orang udah belanja di Tokopedia, Bukalapak, Shopee, Lazada. Waktu itu saya ingat banget, Matahari pernah berusaha buka platform e-commerce-nya sendiri. Tapi ya udah telat karena Tokopedia udah gede banget, Bukalapak udah gede, Lazada, Shopee, wah udah segala macam, udah nggak bisa. Udah nggak mampu. Akhirnya apa? The most viable solution waktu itu yang saya bilang saya cukup acungkan jempol. Ya udah dia buka toko di mana? Di Tokopedia. Dia buka mall di Bukalapak. Itu yang dia bisa lakuin si Matahari. Walaupun kalau untuk Ramayana saya nggak pernah lihat sih, nggak tahu ada apa enggak ya. Karena saya nggak pernah lihat. Karena kalau Matahari saya pribadi pernah lihat ada. Jadi waktu itu lagi nyari-nyari kecap misalnya atau apa kan, lihat loh ada Matahari official store gitu. Oke, nah kita lihat sekarang gini. Kita bandingkan dengan si fintech nih. Punya banyak pelanggan, begitu udah banyak pelanggannya, baru dia nawarin jasa perbankan. Contohnya apa nih? KakaoTalk, Alibaba, Amazon. Kakao dengan WeChat, Alibaba dengan Ant Finance dengan Alipay, Amazon dengan si Amazon Card. Yang mungkin kerjasama kemarin sempat saya dengar ya, masih rumor mau kerjasama dengan Apple Pay. Dan Apple Pay karena kartu kredit dia juga kerjasama dengan bank, berarti otomatis kerjasamanya dengan bank juga. Tapi intinya apa? Ini fintech udah punya customer banyak, baru dia nawarin jasa perbankan. Dan customer banyak ini benar-benar banyak ya. Kita nanti akan lihat contohnya yang dimaksud banyak tuh kayak apa. Tapi intinya apa? Lowest friction will win. Jadi kalau transaksi itu nggak jelimet, itulah yang akan kita pilih. Karena apa? Kita hyper connected consumer, pilihan banyak. Lu mau nyusahin gue, ya udah gue ke tempat lain, udahlah nggak masalah gitu. Karena bank dari zaman dulu memang birokrasi, selalu berlindung di balik birokrasi supaya apa? Supaya alasannya kan masalah risk, alasannya masalah fraud atau apa segala macam. Tapi sekarang itu udah nggak bisa. Karena apa? Masalah verification segala macam itu udah bisa dihandle by hardware, udah bisa dihandle oleh si komputer, udah bisa dihandle, nggak perlu di lewat ini lagi, nggak perlu apa harus pakai orang, harus pakai apa gitu loh. Jadi frictionnya itu bisa dikurangin. Contoh yang paling gampang, yang ini saya alamin sendiri waktu itu
internet provider saya bermasalah, apa, broadband ya, bukan internet provider, bukan yang di HP, tapi broadband bermasalah. Jadi gimana nih? Oke, kita harus entah telepon. Jadi kan waktu itu saya mikir hari gini masih ada gitu yang telepon. Ternyata bisa telepon, tapi dia bilang, oh ke website anu. Oke, kita ke websitenya. Di websitenya udah dong masukin nomor pelanggan, which is very unique kan, nomor pelanggan, that's it. Terus di bawahnya ada lagi masukin nama, umur, nomor KTP. Itu yang saya bilang friksi. Ngapain capek-capek nanya nomor pelanggan kalau minta lagi di bawah nama, umur, segala macam, nomor KTP. Karena nomor pelanggan itu udah harusnya mewakilin. Ya kan? Friction. Hal-hal yang kayak gitu yang paling kita benci. Maksudnya kita udah capek-capek. Karena apa? Nomor pelanggan pasti panjang. Gak mungkin pendek. Lu udah minta gue nulisin nomor pelanggan, masih terus meminta yang lain gitu. Buat apa? Walaupun memang mungkin ada alasan lain. Alasan lain apa? Supaya dia gak terlalu banyak menerima keluhan. Karena banyak orang yang kadang-kadang cuman routernya mati, dia telepon. Cuman kesenggol dikit, dia telepon. Mungkin itu yang dia maksud. Tapi intinya, kalau untuk hal lain, friction itu udah nggak main buat kita. Untuk hyper connected consumer itu udah nggak kena gitu loh, nggak bisa gitu. Udah sekarang friction harus dikurangin menuju ke arah dihilangkan. Karena mungkin dihilangkan 100% nggak bisa, tapi menuju ke arah yang sangat minim. Nah, ini tadi yang kita bilang, yang kita lihat kalau siapa? Customer dari bank versus customernya si fintech, kayak apa sih? Coba kita lihat customernya bank si JP Morgan Chase, customernya berapa? Berapa puluh juta? 80 juta. Terus kita lihat lagi customernya si Alipay berapa? 650 juta. Padahal Alipay itu mainannya cuma di mana coba? Alipay mainannya cuman itu masih di Cina loh, dia mainannya. Dia belum mainan keluar dari negaranya. Buktinya apa? Yang paling gampang. Bukti yang paling gampang tuh coba aja lihat. Dia logonya apa sih? Logonya masih pakai bahasa Cina. Berarti dia masih pengen ngasih tanda, ngasih sign ke kita bahwa oke, ini memang buat entah orang mainland atau orang yang mengerti bahasa Cina. Karena apa? Banyak, walaupun kita memang lihat berapa kali ya, saya lihat di YouTube, di apa itu banyak orang bule yang, karena sekarang Cina itu udah hot banget ya, udah hot banget. Banyak orang bule yang ke sana. Jadi udah banyak si Alipay ini dipakai. Saya waktu itu iseng nyari di Google, nyari petunjuk apa, guide bagaimana menggunakan Alipay. Banyakan ternyata bule, men. Jadi walaupun di situ banyak pakai, tapi bahasanya tetap bahasa Cina. Mereka nggak ada Latinnya. Jadi selalu orang bule yang emang ngerti bahasa Mandarin, ngerti baca huruf kanjinya, gitu loh. Jadi berapa kali saya lihat videonya waktu itu pas saya mau ngasih contoh masalah Alipay itu ya. Jadi itu tetap selalu ininya masih oke, kita masih mainan di mainland loh, kita masih mainan di Cina loh, belum keluar kemana-mana. Kita lihat lagi WeChat udah berapa? Wah, 1 miliar. Facebook berapa? 2 miliar usernya. Wah, tapi Pak, ini kan cuma user doang, dia kan belum ngapa-ngapain. Betul. Apa yang terjadi kalau Alipay dia udah ngapa-ngapain ya, tanda kutip, 650, dia sekarang udah jadi lebih besar dari Amex, lebih besar dari Goldman Sachs. Padahal dua itu udah puluhan tahun. Apa yang terjadi kalau si Facebook ngambil langkah kayak Alipay? Gimana? Karena apa? Banyak di rem, apa namanya, bukan ditentang sih ya, di rem gitu. Jangan, nggak boleh, karena si ini nggak boleh. Si Facebook punya Facebook Pay, Samsung punya Samsung Pay,
Apple punya Apple Pay. Kita jarang lihat di sini, belum ada. The best yang bisa dilakuin oleh si saya lupa Samsung apa Facebook ya. Kalau nggak salah dua-duanya. Dia masuknya lewat Google yang kita cuma bisa lihat di mana? Di Indomaret. Ada kartu itu kan. Kalau misalnya orang mau belanja di Google Store apa? App Store, Play Store, whatever itu kan. Kalau atau enggak mau belanja masalah game yang hubungannya dengan apalah baju zirah, senjata apa segala macam. Cuman kayak gitu masih dibatasin di area-area yang remeh-temeh kayak gitu. Gimana kalau dia udah masuk ke sana? Walaupun Google kita udah tahu yang waktu itu di mana? Di Afrika, M-Pesa. Kan di situ dibahas secara sekilas. Google lagi masuk nih, dia udah ngeliat nih M-Pesa udah hebat banget, udah gede banget di seluruh dunia, udah terbesar nih untuk mobile payment. Dia masuk ke situ. Dia pakai Google, saya lupa namanya apa, tapi soalnya bahasa Afrika juga ya. Gitu. Ya, sekarang kita lihat bukan kita ya. Fintech ini memberikan satu contoh atau arahan bahwa kayak neobank cuman punya satu kantor di negara A, tapi dia punya nasabah di negara B, C, D, apa segala macam. Jadi bank juga harus berubah. Branch and distributionnya harus berubah. Karena apa? Kalau bikin cabang, entah dia bangun gedung, entah dia nyewa atau apa, terlalu mahal, terlalu lambat. Dia harus berubah. Ini contoh yang paling gampang yang dilakukan oleh si bank. Sebenarnya ini bank beneran ya. ICBC, International Commercial Bank of China ini, dia niru si Alibaba, bukan Alipay, dia niru Alibaba kan. Dia menciptakan e-commerce yang namanya Rong-Igu. Saya nggak tahu nih pronunciation-nya benar apa enggak, karena saya nggak bisa bahasa Mandarin, yang artinya buy easily. Dia kebalikannya dari si Alibaba. Kalau Alibaba, dia udah gede dulu, baru dia menawarkan jasa perbankan. Si ICBC, dia udah menawarkan jasa bank, dia bikin e-commerce. Bisa mengenerate sales sampai 184 miliar US dollar. Bisa ngasih financing for purchase online. Ini sama sih seperti yang dilakukan oleh Alipay dengan Alibabanya. Tapi ini karena bank, dia lebih gampang karena memang dia sudah punya produk itu. Nah, ini lagi. Kalau kita mau ngelihat, ini saya udah pernah singgung di pertemuan sebelumnya sekilas. Hotel Marriott Global di seluruh dunia, Hotel Marriott di seluruh dunia udah menerima pembayaran pakai Alipay. Padahal kita tahu Alipay kebanyakan yang pakai orang Cina, walaupun ada bule tapi yang bisa bahasa Cina. Kenapa? Karena desakannya udah kuat. Karena turis Cina udah banyak, atau mungkin orang bule yang sering ke Cina yang dia pakai Alipay juga pengen bisa nginep di Marriott supaya bayarnya pakai Alipay. Dan New York Cab, ya kita nggak perlu ke New York sih, tapi kalau kita sering nonton film kita tahu dong yang namanya taksi New York tuh yang sering banget di film-film gitu kan, taksi yang kuning itu juga udah nerima Alipay. Ini padahal itu New York, kita bayangin USA, Amerika yang katanya dibilang hebat banget, udah masuk ke sana si Alipay, udah masuk. Padahal McDonald untuk bisa masuk itu setengah matinya minta ampun, dan nggak terlalu sukses banget juga di sana kan. Dan misalnya Mastercard, Visa atau apa ke sana, tetap akhirnya sekarang yang kan Mastercard, Visa kita udah tahu dong udah masuk juga ke Cina gitu kan. Amerika mau masuk susahnya minta ampun, tapi begitu Cina mau masuk Amerika gampangnya minta ampun. Ya mungkin ini hubungannya sama kayak bahasa juga. Di Cina itu kebanyakan orang pakai huruf kanji. Dia cuma ngerti kalau ada yang produknya mereka ya mereka pakai. Kalau misalnya enggak, baru dengan terpaksa mereka makan McDonald misalnya atau apa. Tapi kalau di Amerika, orang Cina itu pasti bisa bahasa huruf Latin dan bisa bahasa Inggris. Itu disadvantage-nya Amerika ke Cina dan advantage-nya Cina ke Amerika. Karena orang Cina dual language, dia bisa. Kalau Amerika enggak, boro-boro Amerika cuma ngerti bahasa Inggris doang, bahasanya mereka doang. Bahasa lain pun enggak. Masih lebih mending orang Eropa ngerti, misalnya orang Jerman pasti ngerti bahasa yang lain, bahasa Swedia, bahasa yang lain tuh.
pasti kurang lebih, namanya orang Eropa menguasai yang pasti lebih dari satu, itu pasti. Rata-rata 2, 3, 4, 5 bahasa. Oke. Nah, kita lihat lagi sekarang ini gini. Sekarang non-bank channels itu udah mendominasi day-to-day banking access dan transaction activity. Yang paling gampang contohnya apa sih? Kita belanja tiap hari misalnya online, belanja online di mana? Di Tokopedia, Bukalapak. Kita pakai apa? Kita pakai virtual account. Yang di-provide oleh siapa? Oleh fintech. Banknya udah sama sekali nggak kebagian nih. Udah kebagiannya udah dikit banget. Kan kalau misalnya dulu kita transfer manual pakai transfer biasa, transfer bank itu kena 6.500. Yang nikmatin adalah banknya. Sekarang virtual account cuma 1.000. Itu pun dibagi dua antara bank sama fintechnya pasti. Gitu. Sekarang kita akan lihat ini. Ini saya nggak akan menjelaskan satu-satu. Tapi nanti kalau memang perlu saya akan buatkan videonya terpisah. Cuman ini sebenarnya di paparan kita yang sebelumnya ini semua udah ada. Kita udah lihat bagaimana kartu kredit sama overdraft itu kurang lebih sama ya produknya. Itu digantikan. Kenapa digantikan? Karena apa? Kartu kredit sama overdraft kita pakai nggak pakai tetap bayar, benar nggak? Tetap bayar. Bayar iuran tahunan, tetap bayar service fee apalah segala macam. Kalau ini enggak. Kalau ini dibikin supaya kalau perlu aja kita bayar. Intinya semua itu lebih memudahkan, lebih efisien. Sama satu lagi, kalau masalah personal, masalah loan, kalau dulu masalahnya di bank itu yang paling sering apa sih? Orang dikasih pinjaman, ngakunya buat usaha, ternyata dia kawin lagi. Karena itu saya sering dulu ngalamin personal loan di bank di tempat saya kerja. Karena saya jadi product manajernya, saya sering banget terima keluhan dari sales manager seperti itu. Wah, kita udah lihat dia punya usaha, benar ada usahanya. Dia katanya pengen memperluas, benar usahanya emang jalan. Tapi ternyata dia mau kawin lagi. Kita nggak bisa tahu itu dari awal karena dia beneran emang punya usaha. Kebetulan dia mau kawin lagi. Itu yang namanya side streaming. Itu yang bisa dicegah kalau dengan loannya dari si fintech. Gimana caranya? Oh, kamu perlu pinjaman. Buat apa? Oh, buat memperluas toko. Ya udah, perlu apa? Kayu, semen, bata. Saya akan kontak tokonya, kamu ambil di sana. Jadinya apa? Enak kan? Itu duit nggak mungkin disalahgunakan lagi, tanda kutip. Oke? Yang berikutnya, ini kalau yang lain kayak masalah loan tadi kita udah bahas. Untuk bank account apa kita udah tahu dari masalah apa? Dari waktu inovasi fintech. Kalau life insurance policy, masalah mental health, bukan mental health, masalah health insurance kita juga udah tahu. Masalah mutual fund apa segala macam, itu tadi kita juga sudah bahas. Kita akan lihat sekarang ini salah satu bukti statementnya. Banco Bilbao Vizcaya Argentaria ini ada bank-bank yang cukup besar di Amerika Latin. Bukan cukup besar, ini bank besar. Jadi CEO-nya bilang, BBVA will be a software company in the future. Kenapa dia bilang gitu? Bukan berarti banknya berubah, enggak. Banknya tetap sama, tapi karena bank di masa depan itu udah sangat padat teknologi, basically udah jadi software company. Kenapa? Karena kita lihat critical roles di future banking itu yang paling utama. Pertama data scientist, kita udah tahu masalah data mining, masalah data, big data analysis segala macam. Machine learning juga. Kenapa machine learning? Karena si data yang banyak ini, dia perlu algoritma. Dia perlu ada yang ngajarin. Dia perlu ada orang yang bisa menerjemahkan, ngasih rumus. Oh, gimana cara baca data yang sedemikian beragam ini? Dia perlu experience designer atau storyteller. Kenapa? Karena kita hyper connected consumer. Kita sangat pengen experience. Kita sangat pengen good experience, better experience. Makanya kenapa kita bank akan perlu experience designer. Kita juga perlu behavior psychologist. Maksudnya gimana? Maksudnya kenapa orang misalnya naruh tombol buat beli di kanan? Karena kita orang Asia, kebanyakan kita nganggap kanan itu bagus. Ya, things like that. Hal-hal kecil yang orang nggak akan ngeh itu, tapi itu sangat pengaruh. Oke. Apalagi blockchain integrator ya, kita udah tahu tadi, kita udah sempat bahas bahwa blockchain itu di masa depan akan menjadi amat sangat penting. Oke, yang berikutnya compliance and risk programmer. Compliance and risk programmer. Jadi
Maksudnya gimana? Kalau sekarang compliance and risk aja dia ngebosing, dia cuman mana-mana transaksinya, oh ini transaksinya nggak comply, bikin lagi. Kalau misalnya si orang marketingnya bilang cara yang benar gimana, enggak, saya nggak bisa ngasih tahu, pokoknya kamu bikin, nanti saya akan bilang ini benar atau salah. Jadinya apa? Bolak-balik tektoknya itu lama banget. Itu kita udah sering ngalamin di lapangan. Sekarang dijadiin satu. Oke, you yang akan comply, yang akan meriksa, yang akan review, you yang buat algoritma, you yang buat semua rambu-rambunya. Nanti proses akan berjalan otomatis masuk, bukan lewat orang lagi. Jadi perlu yang namanya compliance and risk programmer. Yang ketiga, ini yang agak aneh, mungkin gak nyambung. Karena saya sendiri tadinya mikir, apa gunanya community advocate? Community advocate itu apa sih? Apa namanya? Bukan, kok wawancara sih? Apa? Pengacara. Pengacara atas nama komunitas, atas nama apa? Kan kalau pengacara biasanya, oh dia saya pengacara atas nama PT Anu, atau saya pengacara atas nama artis Anu gitu kan. Ini pengacara untuk orang kebanyakan, untuk orang biasa kayak kita gitu. Buat apa? Kenapa perlu? Kenapa di bank perlu community advocate? Saya juga tadinya mikir kenapa. Sampai saya harus nyari search di Google, kenapa? Ini ternyata ada hubungannya dengan hyperconnected consumer. Maksudnya gimana? Kita sering sekarang ini, selama ini di bank itu banyak bank akan berlindung di balik birokrasi. Oh, Bapak mau lapor untuk masalah anu ya, oh nomornya sekian di sini Pak ya, oh di sini nggak bisa Pak, itu harus ke sana, oh Bapak harus ada surat polisi dulu, bla 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 gitu. Semuanya pokoknya intinya, karena ini kalau tadi kan saya cuma ngasih hypothetical situation, saya akan kasih exactly contoh nyata. Karena apa? Saya berada di dalamnya situ. Jadi misalnya di bank itu kita yang salah nih, kita yang salah misalnya orangnya jadi rugi. Misalnya apa? Kita mau transfer, transfer harusnya misalnya hari ini nyampe, ternyata emang kita yang salah, banknya yang salah, nggak nyampe. Itu duit misalnya diperlukan banget, orangnya bisa ngamuk dong. Kita ngomongin misalnya bukan cuma masalah duit gede, ini mau ngomongin masalah deal, masalah apa segala macam gitu kan, masalah transaksi yang bisa jadi batal semuanya gitu kan. Tapi bank kan enak aja tinggal bilang, oh maaf pak ya, udah selesai gitu kan. Kebayang dong, dari bank kita, saya waktu itu karena dari pihak bank, kita kan enteng aja, bodo amat lo, masalah lo apa, lo kehilangan bisnis mau bodo amat, gue tinggal maaf pak ya gitu kan, oh maaf pak ya. Kita misalnya bahkan sering kali, karena saya dulu juga pernah berapa tahun jadi CS, kita bahkan nggak boleh ngomong secara detail misalnya, oh pak sistemnya down atau apa, atau kita salah input. Kita cuma bilang, oh ini ada masalah teknis atau apa. Orang mungkin zaman dulu bisa dibodoh-bodohin kayak gitu. Hyperconnected consumer kayak sekarang, ngamuk kita digituin. Oh maaf pak ya, ini ada masalah teknis. Apaan? Masalah teknisnya apa? Oh sistem, kenapa sistemnya? Mati lampu? Enggak, di sini nggak mati lampu. Kalaupun mati lampu, perusahaan sebesar kalian punya genset, harusnya. Gitu, udah nggak bisa. Itu yang pertama. Yang kedua yang paling gampang, kalau misalnya bank berhadapan dengan orang, yang pasti akan kalah orang, benar nggak? Karena apa? Kalaupun mau dibawa ke pengadilan, bank punya lawyer. Lawyernya bank pasti lebih heboh. Anggaplah berhadapan dengan siapa? Raffi Ahmad misalnya, yang duitnya banyak juga, bank tetap lebih banyak. Mau nyewa lawyer siapa? Dia akan nyewa lawyer dengan kelas yang sama, tapi nggak satu, mungkin 2, mungkin 3, mungkin 5, mungkin 10. Duitnya banyak. Jadi intinya, misalnya pas tadi udah clash, kalah, Raffi Ahmadnya ini kalah. Kalau dulu bank udah tinggal sapu-sapu tangan aja gitu kan, selesai urusan. Tapi sekarang nggak bisa, hyper connected consumer. Raffi Ahmad punya follower banyak. Dia tinggal bilang, gue ada masalah nih sama bank itu. Selesai udah urusannya. Yang lain juga pasti, gue nggak akan mau sama bank itu. Jadi makanya kenapa bank itu perlu community advocate. Dia
perlu berhati-hati dengan orang. Karena zaman dulu dia mikir, orang itu gampang, cuman satu. Sekarang enggak. Kita semua saling terhubung. Lewat apa? Sosial media. Kalau tadi contohnya kan Raffi Ahmad, karena enggak, Raffi Ahmad cuma satu kan. Kita semua bukan Raffi Ahmad. Kita enggak punya follower banyak. Tapi kita terhubung lewat sosial media. Kita bisa tahu, kita bisa lihat, kita bisa saling connected. Identity broker yang tadi saya udah bahas secara sekilas. Kita mau masuk ke website nih. Website-nya penting, kita pengen, kita perlu. Tapi aduh, register males banget. Aduh, harus login, harus apa. Login as a Google. Enak kan? Login as a Google, tinggal klik udah selesai. Nggak perlu input nama, input password, apalah, bikin apa segala macam. Identity broker ini yang bisa penting banget. Karena apa? Nanti sistem makin banyak itu kan. Fintech itu kan punya banyak sistem kecil-kecil tapi banyak. Ada di mana-mana. Itu yang perlu identity broker. Karena sistem nggak akan mungkin dijadiin satu. Nggak akan mungkin dijadiin satu. Karena sistemnya beda-beda. Nature-nya beda-beda. Apanya beda-beda. Yang perlu adalah identity broker. Existing rules yang sudah ada sekarang. Tapi tetap akan perlu nantinya. Itu adalah apa? Business analyst sama venture capital team. Business analyst saya berusaha untuk nggak terlalu panjang lebar ngomong business analyst karena saya profesinya business analyst. Karena kalau disuruh ngomong bisa 7 hari 7 malam saya ngomong nggak kelar-kelar. Tapi intinya business analyst itu apa sih? Dia menjembatani antara orang yang gaptek sama orang yang nggak gaptek. Jadi antara orang yang punya duit tapi gaptek sama orang yang melek teknologi. Nggak nyambung pak, belum ngerti. Maksudnya gimana? Maksudnya gini. Yang punya duit siapa? Contoh, bank. Bank punya duit banyak. Dia pengen lakukan sesuatu, tapi dia nggak ngerti. Dia nggak tahu bahasanya apa. Bahkan jargon-jargon IT-nya kan dia nggak ngerti. Dia panggil orang IT. Orang IT kan ngerti IT, tapi dia nggak ngerti bisnis kan. Ngomong berdua nih, nggak nyambung. Orang gaptek sama orang IT ngomong nggak nyambung. Perlu ada orang di tengah yang jembatanin, yang mentranslate. Oh, ini orang bisnis maunya apa? Dia akan translate bahasanya ke bahasa IT. Dia ngomong ke orang IT. Nih orang bisnis maunya gini. Oh gitu toh maunya itu. Ntar terus orang IT ngomong apa yang pakai jargon segala macam. Dibuat lebih mudah, dipersimpel, ngomong ke orang bisnis. Oh dia gini. Oh gitu toh maksudnya. Itu yang sering banget saya alamin. Jadi orang itu sebenarnya ngerti cuman apa ya? Ya itu tadi apa? Karena begitu udah mikir, kalau yang orang gaptek ya, begitu mikir udah kedengeran jargon, udah langsung udah nggak ngerti gitu. Jadi padahal sebenarnya sih kalau didengerin aja ngerti dia. Tapi aduh udah ngomongin masalah megabyte, udah ngomongin udah enggak lah gue gaptek. Padahal sebenarnya cuma ngomongin apa doang gitu loh. Cuma ngomongin mungkin megawakti atau apalah gitu ya. Venture capital team. Ini ada contoh kasus yang agak menarik tapi sekaligus menyedihkan. Contohnya gimana? Contohnya itu gini. Jadi ingat waktu itu ada neobank yang namanya Moven. Dia kerjasama sama bank, namanya Bank TD. Dia menerbitkan satu produk current account yang namanya My Invest. Jadi sebenarnya bukan cuma current account. Bisa current account, bisa TD, bisa apa. Tapi intinya My Invest, saya berinvest ke situ. Entah mau dalam bentuk current account atau dalam bentuk lain yang bunganya sangat menarik. Oke? Terus ada bank besar di Australia. Dia datengin ke siapa? Dia datengin ke si neobanknya, ke si Movennya. Lu punya produk My Invest ya? Gue pengen dong. Gimana caranya? Movennya bilang, oh itu yang bikin dari si ininya, dari si TD-nya. Kan kerjasama antara Moven sama TD Bank kan. TD-nya bilang, saya cuman jadi menyelenggarakan produk banknya doang. Tapi kalau produk banknya betul dari saya, tapi untuk IT-nya harus dari Moven, dari neobanknya. Oke lah, akhirnya si bank dari Australia ini datangin lagi ke Moven. Gue pengen tahu IT-nya. Oh, ya nggak bisa karena itu kan rahasia kita ya. Kalau mau kerjasama, berapa biayanya? $1 juta. Walah, mahal banget. Namanya orang gaptek ya istilahnya. Kalau orang
Direktur biasanya kan rata-rata gaptek, pasti kan nggak ngerti. Udah bilang itu mahal banget, dia nggak tahu nih. Cerita berikutnya sangat menyedihkan sekali. $1 juta. Moven cuma nawarin $1 juta, tanda kutip, cuman. Si Australia ini nggak mau. Direktur ini sebel banget. Wah gila, ego dong, ego. Wah enak aja, bla 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 bla. Nggak mau. Wah dia ngomong ke dalam, dia balik kan ke banknya. Oh gimana nih? Oh kita hijack aja, kita hire aja. Siapa sih yang bikin di Moven? Si Anu. Oke, si Anu kita tawarin masuk ke bank kita di Australia. Tawarin bonus 500.000 US dollar. Udah setengahnya dari yang 1 juta. Itu baru bonusnya, belum gaji kan. Bonus. Masuklah itu orang. Masuklah itu orang kan. Tapi apa? Yang namanya produk itu harus satu paket kan. Oke, yang paling atas dia ngerti, tapi dia ngertinya kan cuman gambaran besar. Yang kecilnya kan dia nggak tahu. Misalnya ini waktu itu pakai frameworknya apa, pakai iSpring atau pakai apa, ininya pakai apa, segala macam dia kan nggak tahu detail. Akhirnya ini orang udah di hire masuk ke bank di Australia, perlu waktu berapa tahun keluarin duit sampai 20 juta dolar ya. 20 sampai 30 juta dolar. Berapa tahun baru akhirnya dia bisa ngeluarin, bank itu bisa ngeluarin produk yang dikasih nama sama, My Invest. Udah lewat berapa tahun nih? Si Moven sama Bang Tidi udah ngeluarin produk yang jauh lebih canggih. Entah namanya apa, udah jauh lebih canggih. Ini ngeluarin udah lewat berapa tahun, harus bayar orang ngasih bonus 500.000 US, belum gajinya, belum apanya, plus nambah buat biaya segala macam 20 juta dolar buat nerbitin produk yang telat berapa tahun. Itu fatalnya. Itu fatalnya orang yang gaptek. Ya kan? Itu buktinya udah banyak di mana-mana. Dan ini yang jadi penyakit dari dulu. Maksudnya gimana? Saya sering banget kalau kita mau merubah core banking di suatu bank besar, yang megang kunci iya atau tidak siapa? Dirut. Ya kan? Yang pegang kunci iya atau tidak? Dirut. Dirut gaptek. Oke lah, Dirut mungkin tanya ke bawahannya, direktur yang bagian IT. Tapi ada satu motivasi yang dia nggak pengen apa? Yang namanya project IT yang besar pasti makan tahunan. Dia mikir apa? Wajar sih, kayak kita. Ini project nanti selesainya begitu gue udah keluar. Sekarang yang harus nanggung biayanya gue. Gue yang dihajar-hajar orang, tapi nanti begitu sistemnya udah lancar, udah cepet, udah kenceng, yang nikmatin adalah orang sesudah gue. Itu dilemanya. Itu masalahnya. Makanya saya bilang, ingat yang pertemuan sebelumnya, jangan gaji direktur pakai duit. Gajinya pakai apa? Saham. Maximize shareholders value. Itu kan yang kita pelajarin di buku akuntansi di mana-mana. Kalau emang maximize shareholder value, gajinya pakai itu. Gitu dong. Oke, ini kita lihat. Ini nggak usah dibaca, don't mind ya. Karena ini saya cuma pengen ngasih contoh. Ini loh contoh otentik, contoh nyata. Ini struktur organisasinya Bank Mandiri. Ori, valid. Saya cuma ngasih contoh begitu aja. Kita akan kelihatan yang lebih simpel aja. Ini saya udah bikin persimpel supaya lebih gampang dibaca ya. Jadi direksi, di bawahnya ada apa sih? Ada corporate banking, commercial banking, sama ada retail banking. Sama-sama banking semua. Kenapa dipisahin? Karena target marketnya beda. Jadi dipisahin. Orang corporate banking kemana-mana pasti petantang-petenteng pakai jas, pakai topi lah, pakai apalah, pokoknya jamnya mahal. Beda sama orang retail. Orang retail mungkin dandanannya mahal juga kalau bosnya, tapi tetap beda. Tampilannya corporate banking pasti lebih konservatif. Yang retail pasti lebih ngepop gitu. Mungkin kalau tadi corporate banking pakai jasnya mahal banget, mungkin yang belinya di London, tapi nggak wow, nggak heboh gitu, nggak kayak Armani yang mengkilat kayak penyanyi dangdut gitu, nggak. Tapi mahalnya minta ampun. Cuman kelihatannya nggak mencolok gitu, cuman mahalnya minta ampun. Nah kalau si retail, dia benar-benar
mau kayak penyanyi dangdut gitu, benar-benar harus menarik perhatian orang karena retail. Dia harus menarik perhatian banyak orang. Beli baju jas Armani yang benar-benar mengkilat, yang kayak penyanyi dangdut. Pakai sepatu kalau perlu sepatu yang jengle atau yang kulit buaya atau yang apa. Mahal sih mahal, bener mahal, tapi yang harus menarik perhatian. Itu aja udah beda. Tapi apa intinya? Sebenarnya nggak perlu kayak gitu. Itu sangat-sangat boros. Retail, komersial, corporate itu bisa digabung jadi banking aja. Nanti kita akan lihat. Treasury ini adalah tulang belakangnya bank. Yang bahkan yang saya pernah cerita ya, staffnya aja bonusnya itu bisa ratusan juta. Itu tahun 2000-an. Tahun 2000, tahun 2000. Bukan 2000-an, tahun 2000. Itu bonusnya 200-300 juta. Waktu itu harga mobil Starlet cuman 60 juta. Starlet nggak ada sekarang ya. Yaris. Dulu harga 67-70 juta. Yang paling bagus 80 juta. Dia dapat bonus waktu itu setahun 400 juta, itu staff yang paling receh. Karena saya waktu itu baru masuk tuh di HSBC. Jadi apa ya, levelnya pasti bawah dong gitu loh. Treasury yang beda. Kalau kayak tadi corporate banking gaji gede tapi dia harus keluar duit banyak sama kayak selebritis karena dia perlu tampilan. Tapi treasury enggak. Treasury ini yang kayak orang IT. Cuman pakai baju biasa, baju hem ala kadarnya, digulung sesikut. Celana ya biasa, celana biasa aja, mungkin Dockers atau apalah Executive 99. Udah, sepatu juga biasa, tapi gajinya jangan ditanya karena itu mengerikan sekali. Oke. Kita lihat lagi di apa, di sini ada bisnis jaringan, ada IT atau teknologi informasi dan operation. Disinilah kasihannya si IT itu selalu dianggap jadi satu dengan ops. Karena dianggap itu IT itu hubungannya dengan ops, padahal beda. Ops itu kan operationnya bank, IT itu kan ya IT. Nanti kita akan lihat bahwa dengan fintech ini kita pengen ngasih tahu ke bank itu beda. Lu gaptek boleh, tapi sekarang lu udah dihajar atas bawah kiri kanan oleh fintech yang belakangnya itu teknologi. Lu boleh bilang gaptek kayak gimana sampai kapanpun, tapi tetap tech itu teknologi. Sekarang itu semua udah mainnya teknologi. Jadi ada IT Ops, ada kepatuhan yang kita tahu compliance dan SDM, dan ada keuangan dan strategi. Ini ada di mana-mana dan gak ada yang aneh. Kita lihat yang dipropose oleh si Brad King dalam bukunya Bank 4.0 tuh kayak apa sih? Yang dipropose tuh kayak gini. Very simple, cuman based on function. Jadi direksi, bagian delivery, teknologi, operations, sama banking. That's it. Simple gitu loh. Jadi nggak perlu yang nggak penting gitu loh. Yang nggak perlu, udah nggak perlu. Gak usah ada. Kok bisa Pak? Gimana? Oh masa sih bank bisa cuman gini doang? Si Brad King dia menjelaskan ini lebih lanjut. Di delivery ada apa? Di delivery itu adalah how we deliver the business. How we deliver the business. Jadi dilihat dari sisi bukan masalah cabang fisik atau apanya. Ini bukan mediumnya gitu ya. Nanti ada lagi yang medianya. Ini kita membahas delivery-nya dari sisi yang berhubungan dengan delivery itu seperti apa. Data modeling behavior, ada core banking, core capability, si brand advocacy, ini yang tadi ada hubungannya dengan apa? Community advocate, experience design karena kita hyper connected consumer, support engagement ini sama dengan yang lain, yang bisnis yang biasa juga pasti ada support engagement and retention. Itu maksudnya apa sih Pak? Support kita tahu dong, technical support, customer support gitu kan. Engagement maksudnya gimana sih Pak? Engagement itu banyak. Contoh yang paling gampang misalnya, kalau si bank ini dia ngasih tanda kutip bantuan atau apapun, contohnya kayak kalian misal dapat banyak bantuan di kantin dari BRI. Mungkin kalian jadi, nantinya akan somehow loyal dengan BRI atau dengan Mandiri. Somehow nantinya kalian loyal dengan Mandiri karena kalian kayak udah, dulu gue dibantuin nih sama mereka gitu. Engagement. Retention tuh apa? Retention tuh banyak. Contohnya yang paling gampang, ini orang misalnya dia nggak puas sama kita nih. Karena apa? Kita yang salah waktu itu. Ya udah,
Gimana kalau kita kasih gift voucher atau apa, mau nggak biar dia lebih reda amarahnya misalnya gitu kan. Kayak gitu retention. Atau misalnya, oh Bapak misalnya ternyata barangnya hilang, Pak kita ganti barang yang baru ya, ntar dikasih bonus misalnya. Something like that. Oke. Teknologi ini yang menarik ya, sebenarnya ya mungkin karena saya orang IT ya. AI, artificial intelligence, machine learning, dan modeling. Di sini juga ada teknologi stack yang kita waktu itu pernah bahas. Banking stack itu ada berapa? Yang ada 7, yang ada masalah front end, ada masalah regulation, apa segala macam. Tapi semua udah masuk ke dalam teknologi stack. Walaupun yang namanya regulation, BI pun sekarang atau OJK udah menyebarkan aturan itu udah lewat PDF. Kalau dulu enggak, dulu masih pakai kertas. Sekarang semua udah electronically. Internal system tuh apa sih? Internal system tuh yang rata-rata tiap perusahaan pasti punya. Contoh, accounting, SDM, masalah payroll, masalah leave leave itu apa sih? Cuti masalah dokter asuransi. Gimana supaya internal system bisa berhubungan dengan sistem yang lain, atau mungkin gimana supaya jangan berhubungan dengan sistem yang lain. Identity, security, and risk management ini ada hubungannya tadi dengan kayak kita misalnya pakai single sign on, kayak tadi masalah identity broker, gimana supaya jangan sampai itu bisa dibajak orang. Emerging technologies, kan kalau nanti kita akan lihat ada juga masalah R&D, research and development. Apa Pak bedanya sama emerging? Kalau emerging, itu teknologinya sudah ada, sudah siap dipakai. Jadi teknologinya udah ada tapi kita belum pakai. Gimana caranya supaya kita bisa mengambil keuntungan dari teknologi yang sudah ada? Emerging technologies. Kalau nanti R&D itu yang belum ada. Oke. Di business operation, kita lihat di sini ada partner management, yaitu standar dari namanya kita tahu. Kalau misalnya kita mau kita nggak mau buka cabang, kita nggak mau buka ini, tapi kita buka share office kan. Share office pasti kan share dengan yang lain, mungkin dengan perusahaan lain, atau mungkin kita harus bikin agreement dengan perusahaan yang menyediakan si share office-nya itu, atau mungkin yang namanya pas kita bikin agreement pasti juga ada hubungannya dengan compliance sama legal. Misalnya legalnya itu kita berhubungan dengan regulasi, dengan OJK atau apa, kita juga perlu bikin algoritmanya. Ingat yang tadi saya bilang masalah the future critical roles-nya siapa? Risk and compliance programmer. Karena di sini nanti akan perlu algoritmanya. Nah, ini yang R&D, research and strategy development. Apa bedanya tadi dengan yang emerging? Karena kalau yang emerging yang udah ada. Kalau R&D ini yang lagi dikaji. Contohnya kayak si National Bank of Dubai waktu itu. Gimana cara kita mau pakai AI yang dilakukan oleh Citibank? Gimana cara kalau kita mau pakai si robo advisor ini, bisa atau enggak? Kalau mau pakai teknologi yang pakai voice activated atau apalah. Financial control itu nggak usah diomongin karena ini ada di mana-mana dan fungsinya sampai sekarang masih sama. Financial control intinya bahwa kita harus maintain cash flow, ya kan, manajemen keuangan. Jangan sampai cost-nya lebih besar daripada revenue, basically kayak gitulah, supaya kita bisa untung dong, ya nggak? Communication and organizational development ini sama dengan perusahaan yang konvensional. Kalau ini gimana caranya kita berkomunikasi dengan staff supaya jangan sampai staff itu salah paham, melihat misalnya ini nih si direkturnya cuman mau untungnya sendiri atau apa segala macam gitu. Gimana caranya supaya kita bisa memotivate mereka supaya mereka bisa tumbuh menjadi lebih baik lagi, bla bla bla, ya kayak gitulah. Di banking Di banking ini juga sederhana. Karena apa? Layanannya, kenapa dibikin sederhana? Karena kita bikin custom semuanya. Makanya kenapa kita cuma bikin frameworknya aja. Kredit sama lending, simpan sama pinjam. Masalah bunga, masalah apa, itu nanti bikin custom sesuai dengan orangnya seperti apa. Ada 100 orang, bisa ada 100 jenis interest rate. Gitu loh. Stores and investment saving, maksudnya gimana? Ini investment saving itu dibuat udah dalam bentuk produk jadi tapi tetap tailor made. Karena beda sama simpan pinjam. Kalau investment, kalau benar-benar nggak ada, produknya nggak kelihatan, orang juga bingung. Kok bisa Pak bingung? Tanya teman kalian yang cewek, tanya ibu kalian atau siapa. Kalau dikasih pilihan yang banyak, pasti bingung kan?
Tapi kalau misalnya ditanya apa ya, ibu mau sepatu yang kayak gimana? Dia perlu lihat dulu contohnya mana. Kalau cuman di awang-awang agak susah mikirnya. Orang kadang-kadang agak susah mikirnya kan. Umumnya orang susah mikirnya. Dikasih pilihan 3 nih. Oh ya pengen yang A tapi nggak mau kayak gini. Pengen yang B tapi mau yang ini. Pengen yang C tapi jangan begini. Jadi kenapa perlu ada kayak toko? Wah Pak kan katanya custom. Betul. Tapi tetap harus ada produk yang setengah jadinya biar orang bisa milih. Oh saya pengen yang kayak gini. Gitu loh. Payment network and trade finance. Ya ini mah every fintech start with payment. Payment itu udah gampang. Kita udah tahu payment networks. Yang kita tetap mau pakai Swift atau enggak. Kita mau pakai apa nih? TransferWise atau apa keluar negerinya. Things like that ya. Nah ini saya mau kasih contoh. Kan kemarin-kemarin misalnya ada orang yang bilang, Pak, bank itu kan gede, duitnya gede. Emang benar bank itu mau merubah total, rombak total kayak yang Bapak bilang itu agile? Ini udah ada contohnya, ini udah ada risetnya. Riset yang dilakukan orang. Ada websitenya di bawah. Juniper itu perusahaan IT yang besar. Dia udah bilang, ini bank-bank yang sudah bergerak ke arah agile. Makin ke kanan atas, itu udah sangat agile. Udah sangat kayak IT. Coba lihat. Ada Bank of America, ada Barclay, ada apa? ICBC di sini. Ada banyak sekali. Semua bergeraknya udah ke arah sana. Jadi karena tekanannya itu bukan cuma dari fintech mungkin kecil, tapi ada jutaan, ada mungkin puluhan juta. Fintechnya tuh ada banyak banget, mungkin cerek kecil-kecil. Kita belum ngomongin fintech yang gede, kita belum ngomongin PayPal, kita belum ngomongin si Facebook, kita belum ngomongin kalau akhirnya si Alipay memutuskan hijrah, dia keluar dari Cina, dia merambah ke seluruh dunia yang lain. Dia logonya udah nggak cuman pakai bahasa kanji, huruf kanji aja, dia udah pakai huruf Latin. Gimana jadinya? Gitu loh. Oke. Nah, ini tadi kan kita udah sempat ngobrol ada masalah si Bank 4.0-nya si Brad King. Ini kebetulan salah satu dari dosen IBS juga sudah menerbitkan buku yang isinya mengenai Bank 4.0. Bank 4.0, jadi si perbankan digital menuju Bank 4.0 ini saya udah sempat lihat sekilas bukunya, udah sempat lihat summary dan daftar isinya, bahwa ini bukunya memang cukup bagus, terutama nanti ini mungkin bisa membantu kalian dalam mengerjakan tugas. Jadi kan di sini dia ada kasus-kasus dari contoh dari kasus Bank Mandiri atau apa gitu ya. Nanti kita akan lihat. Walaupun ini nggak wajib, bukan berarti kalian harus pakai buku ini untuk mengerjakan tugas, nggak. Nah, yang berikutnya ini ada satu lagi. Ini kebetulan waktu itu saya sempat kenal dengan beliau, dengan si Arwin Rashid ini. Jadi waktu saya udah kerja di MySys tahun 2012 itu saya sangat kagum dengan dia. Waktu itu 2012, teknologi itu belum secanggih sekarang. Tapi dia bisa mengatasi. Dengan cara apa? Dulu virtual account, itu belum banyak kepikiran. Infrastruktur di IT-nya belum ada. Jadi orang dibukain rekening, gak usah pakai nomor rekening. Nomor HP jadi nomor rekening. Itu ya akhirnya banyak dicontoh orang. Dengan apa? Duit HP. Dengan apa? Kayak OVO apa segala macam. Sekarang pakainya nomor HP. Jadi udah pasti unik tiap orang, itu yang langsung dipakai, itu yang pertama kali dilakukan oleh si AMB Niaga ini. Jadi waktu itu terus terang saya benar-benar amazed banget. Dan si buku ini memang benar, si buku ini waktu itu ngebahas tentang bagaimana itu dilakukan dan bla 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 apa segala macam. Dan kalau ini untuk bahan bacaan ini oke banget, walaupun yang saya bilang tadi ini semua nggak wajib. Tapi ini bacaan yang bagus. Terutama kalau yang tadi misalnya hubungannya dengan mengerjakan tugas. Kalau si Digital Banking Revolution ini bukan kayak si Brad King yang tadi itu. Kalau yang tadi yang sebelumnya ini kan dari si Pak Dr. Batara Simatupang, dosen dari IBS ini, dia yang dibahas itu sama kayak yang Brad King Bank 4.0. Tapi kalau yang ini itu lebih banyak ngebahas bagaimana perjalanan dia menuju ke si
bank digital di CIMB Niaga. Dan oke, sebenarnya bukunya sih oke. Nah, sekarang kita akan melangkah ke hal yang ringan-ringan. Oke. Ini kalau mungkin ada yang udah pernah lihat di kampus, udah sempat lihat, ini ada tugas ya, dan waktunya sih masih relatif lama. Tugasnya itu apa? Sebutkan inovasi finansial dan teknologi yang telah dilakukan oleh Bank Mandiri, BCA, BRI. Dan ini ketiganya harus dibandingkan di dalam satu tabel supaya kelihatan kayak gini. Tabel ini juga ada di kampus. Jadi inovasinya ini nggak terbatas cuma 4 ya. Banyak, yang pasti banyak. Inovasi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, terus dilihat nih. Inovasi 1, Bank Mandiri ada nggak? Nggak ada. Tapi BRI ada, BCA ada. Nanti akan kelihatan. Ini bank mana yang kelihatan lebih superior dalam hal teknologi, dalam hal inovasi fintech. Kurang lebih kayak gitulah ya. Oke. Dan ini ternyata memang waktunya sangat mepet sekali, walaupun masih ada sisa waktu, karena tadi juga kita nggak istirahat ya. Karena memang tadi ada banyak yang harus saya paparkan, terutama di masalah produk dan di masalah struktur organisasi tadi. Tapi sekarang kita akan buka sesi tanya jawab. Kalau ada yang mau ditanyakan, ada yang belum jelas, atau ada yang mau tanya masalah tugas atau masalah buku atau masalah apapun, ada yang mau tanyakan? Ya, ya. Mm-mm, mm-mm, mm-mm. Oh, gini. Kalau BRI, ini khusus untuk BRI, dia menjadi bank yang terbesar bukan karena inovasi. Walaupun bukan berarti dia nggak berinovasi, tapi dia menjadi besar karena nano lending, micro lendingnya dia. Jadi bank-bank yang lain itu sempat bonyok karena apa? Dari Krismon berapa kali mereka bonyok kan? Kalau BRI nggak bonyok men, kena Krismon mereka tetap nggak masalah karena pinjamannya kecil-kecil. Ingat gak waktu itu yang saya bilang? Ingat gak waktu itu yang saya bilang cerita saya? Kalau iya betul. Jadi kan kalau betul, kalau karena apa? Karena kalau misalnya di Bank Mandiri punya pinjaman gede banget nih, ada orang apa Unilever minjem 100 miliar, terus Krismon macet, tekor kan Mandirinya. Itu yang dialamin bank-bank lain. BRI enggak. Karena apa? Waktu Krismon yang minjem siapa sih? Kang Bakso, supir apa, angkot, warteg, yang minjem cuman 5 juta, 10 juta. Itu nggak akan mungkin macet. Kenapa? Mereka dipanggilin Hansip juga udah takut, udah langsung ngembaliin. Ya itu yang saya bilang, saya cerita berkali-kali kan. Kalau yang minjem Unilever, wah direstrukturisasi ya. Kalau misalnya banknya marah, bawa polisi, dia panggil tentara. Banknya bawa tentara, dia panggil jenderal. Banknya bawa jenderal, dia panggil presiden. Karena apa? Perusahaan gede kan punya backingan juga. Nah kalau yang kita-kita nih kan, yang punya apa, yang cuman rakyat biasa, digertak dikit pasti udah langsung ciut, ya kan? Apalagi dipanggil polisi, dipanggil tentara, dipanggil apa. Karena pinjamannya juga kecil-kecil. Cuman 5 juta, 10 juta. Kak, anggap lagi nih. Ini pinjaman ada satu orang yang macet. BRI masih nyengir doang ya, minjem cuma 10 juta. Tapi misalnya contoh Bank Mandiri, satu customer dia macet, pusing dia. Karena satu customer itu pinjamannya 200 miliar. Ya kan? Itu yang bikin BRI besar. Jadi bukan dari sisi apa inovasi fintechnya. Kenapa saya bilang kenapa ini menarik? Nanti habis tugas ini saya akan ceritakan bahwa banyak inovasi fintech yang dilakukan oleh bank, tapi banknya sekarang udah nggak ada. Contoh yang paling gampang, Lipo Bank udah nggak ada kan? Itu bank pertama di Indonesia yang pakai internet banking.
CIMB Niaga itu bank pertama yang pakai nomor HP sebagai nomor account. Tapi CIMB Niaga nggak gede kan? Ya nggak, bandingin sama BCA, BRI, Mandiri, nggak. Mereka-mereka yang gede ini gedenya masih karena jadul. Makanya kenapa kita perlu ngasih tahu ini ke mereka, bahwa kenapa? Kalau cuma diomongin mereka bilang, ah banyak omong lo, apa sih, ini gue udah gede selama ini bertahun-tahun pakai cara kayak gitu bisa kok. Mereka nggak tahu kasus di luar sana udah kayak apa. Udah banyak banget yang nggak, yang rontok, yang jatuh. Bukan karena kita, fintech itu tujuannya bukan pengen menghancurkan bank, enggak. Justru yang ngancurin tahu nggak siapa? Ini kita di masyarakat, hyper connected consumer. Kenapa? Kita pengen experience yang good. Karena experience kita selama ini kalau berhadapan sama bank tuh nggak pernah good. Ini riset yang dilakukan di Amerika, 60% dari nasabah bank itu nggak suka sama bank, sama banknya dia loh ya, bukan sama bank lain. Jadi saya misalnya nasabah BCA, saya sebenarnya nggak suka sama BCA, kayak terpaksa aja. Itu survei, karena terpaksa. Begitu udah ada service lain, langsung pindah. Ya kita bukan ngomongin ini mentang-mentang saya misalnya nasabah BCA, oh tiba-tiba ada Tokopedia nawarin apa buat GoPay apalah segala macam, saya langsung pindah. Enggak, yang bisa di compare apple to apple ya, yang sama-sama secure, yang sama-sama aman. Kan kalau kita ngomongin, oh antara BCA sama OVO misalnya atau sama GoPay, oh nggak adil. Karena apa? Bank itu kan dijamin sama siapa? LPS, aman, apapun yang terjadi aman. Nah kalau Tokopedia, Bukalapak atau Gojek, enggak kan, perusahaannya bangkrut, kelar deh duit kita gitu. Bandinginnya harus yang one on one gitu. Ada lagi pertanyaan nggak? Ya. Ya, nggak masalah, saya bebas mau Word, mau Excel, mau PDF, mau TXT, nggak masalah, mau tulis tangan pun nggak masalah. Iyalah. Saya bebas orangnya, mau pakai apa aja nggak masalah. Yang penting dikerjain. Karena apa? Ini contohnya biar nanti kalian lihat bahwa sebenarnya, makanya tadi saya kasih kisi-kisi bocoran nih, bahwa ternyata yang punya inovasi fintech itu bukan bank gede ternyata. Karena yang gede itu masih terlalu jumawa, mikir, wah gue nih gede nih, tapi inovasi dia sebenarnya nggak banyak atau belum banyak. Kita pengen mencegah nih, jangan sampai nih bank kita yang gede-gede ini nantinya jatuh gitu intinya. Oke, ada lagi pertanyaan? Sama-sama. Kalau nggak ada, seperti biasa, kalau tetap masih ada yang pengen ditanyain, bisa lewat e-kampus, bisa lewat WhatsApp, ataupun lewat Japri juga bisa. Oke, kita sudahi aja. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama. Iya, sama-sama.